kekal adalah anugerah Allah. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau upah. Diberikan. Betul memang diberikan. Tapi diberikan itu kan ada usaha dan tindakan. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang Ustadz Agustan yang mengaku sebagai mantan pendeta. Dia sudah mualaf ya. Dia sudah meninggalkan kekristenan dan kemudian kerjanya adalah mengkritik Alkitab. Dia berkata bahwa di dalam Islam ada kepastian keselamatan, sedangkan di dalam Kristen itu hanya pembodohan kalau mereka bilang ya keselamatan itu bukan karena hasil usaha. Nah, dia berkata itu adalah pembodohan. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Luar biasa ini. Hendaklah engkau, yang terakhir dikatakan, hendaklah engkau mati dalam keadaan Islam. Ini sebuah jaminan. Dan sebuah jaminan ini bukan sekonyong-konyong koder. Asal kamu percaya kamu diselamatkan, jauh. Poinnya, nilainya itu bumi dan langit. Ya, mati dalam keadaan Islam ini adalah sebuah pernyataan teguran yang diberikan kepada kita semua tuh. Dikatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah, orang yang beriman. Ya, tentunya yang udah percaya di dalam iman dan Islam. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, harus sungguh-sungguh, harus dengan sebuah ketaatan gitu loh ya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Nah, ini kan udah jelas. Tapi kalau orang-orang yang nggak mengerti hanya jejalan tentang doktrin, oh nggak ada keselamatan, ya kan? Sampai sekarang belum tahu jalan kebenaran, ini kan sebetulnya pembodohan yang luar biasa. Ya kalau nggak ada keselamatan, saya, Pak Dance, dan yang lain buat apa berislam? Tapi justru ada jaminan yang mutlak, ya, yang nilainya itu sangat bermakna dan tidak mengada-ngada. Ya sebetulnya konteks asal kamu hidup kekal adalah anugerah Allah. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau upah. Diberikan. Betul memang diberikan. Tapi diberikan itu kan ada usaha dan tindakan. Nah ini yang jarang disampaikan. Padahal dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Ya ini karena disinggung, karena sekali lagi konteks daripada perbuatan baik itu tidak pernah dikaitkan dengan keselamatan, dengan anugerah, dengan hidup kekal adalah anugerah Allah. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau upah. Tidak pernah dikaitkan itu. Nah, itu dia teman-teman, videonya kita sudah tonton dan dimana dia katakan bahwa justru dia mualaf karena dia yakin bahwa di dalam Islam ada keselamatan. Bagi saya itu tidak masalah. Karena juga kita tahu bahwa setiap agama yang ada khususnya di Indonesia ini, ada 5 agama, masing-masing pasti punya keyakinan bahwa mereka akan diselamatkan dengan cara agama mereka masing-masing. Nah, itu tidak masalah. Tetapi hanya saja masalahnya karena dia mencoba mengutip kalimat dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Begini firman Tuhan. Sebab
karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, oleh iman. Sekali lagi teman-teman, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan ya. Itu bukan hasil usahamu. Bukan hasil usahamu dalam berbuat segala macam kebaikan. Bukan. Nah, karena Yesaya berkata di dalam tulisannya, firman Allah disampaikan melalui Nabi Yesaya, bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Itu tidak sanggup menyelamatkan. Ini versi kebenaran firman Tuhan. Saya kurang tahu bagaimana versi agama yang lain. Saya tidak bahas itu. Nah, jadi Allah berkata bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan dan itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Nah, itu bukan hasil usahamu dalam berbuat hal apapun, itu bukan hasil usahamu untuk meraih keselamatan itu. Tetapi itu pemberian Allah. Nah, teman-teman, kalau bicara pemberian Allah, itu berarti Allah tidak mengharapkan satu balasan. Nah, jadi begini teman-teman, contohnya kalau misalnya kita memberikan satu hadiah kepada seseorang, ya kita tidak pernah mengharapkan hadiah itu dibalaskan kepada kita. Kita memberikan hadiah atau kado. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang ulang tahun, kemudian kita berikan kado, itu kan tidak ada di hati kita, niat kita untuk menuntut dia untuk membalaskan hadiah yang kita berikan kepadanya. Nah, itu kan pemberian karena kasihnya. Itulah sebuah anugerah. Nah, kemudian ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, keselamatan itu yang dikaruniakan atau surga itu bukan hasil usaha manusia, pekerjaan manusia. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kalau semisalnya ada campur tangan manusia dalam hal keselamatan, ada usaha manusia untuk menyelamatkan diri sendiri, maka dia bisa memegahkan diri, bisa dia sombong, bisa. Kenapa? Oh, kan aku masuk surga itu kan usaha saya, bukan usaha Tuhan. Nah, aku kan diselamatkan itu kan usaha pekerjaan saya. Nah, itulah sebabnya Paulus menuliskan jangan ada orang yang memegahkan diri dalam hal ini. Nah, jadi orang Kristen pun bukan hanya asal percaya. Jadi iman yang menyelamatkan itu bukan iman asal percaya ya teman-teman. Jadi iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang benar-benar menghasilkan buah. Nah, ada orang yang mengaku-ngaku percaya banyak, tetapi tidak menghasilkan buah dari imannya itu. Tidak ada buah. Nah, apa yang membuktikan bahwa kita memiliki iman yang menyelamatkan? Apa yang membuktikan? Yang membuktikannya adalah buah dari iman itu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, engkau mengenal mereka dari buahnya. Nah, kita mengenal orang yang beriman sejati dengan yang tidak, itu dari buahnya. Nah, jadi itu dia teman-teman, bukan hanya asal percaya. Nah, iman dalam Alkitab itu ada beberapa macam. Ada iman yang menyelamatkan, ada iman yang memang dia hanya mengimani bahwa dia akan sembuh, dia mengimani bahwa dia akan diberkati, sukses. Contoh, iman yang untuk memiliki kesembuhan, seperti 10 orang kusta. 10 orang kusta ini datang kepada Kristus. Dan mereka semua memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka. 10 orang kusta datang kepada Yesus dengan satu keyakinan bahwa Yesus menyembuhkan mereka. Kalau mereka tidak yakin Yesus menyembuhkan mereka,
pasti mereka tidak bakal datang kepada Yesus. Justru mereka yakin, mereka punya iman bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Nah, orang 10 kusta ini datang kepada Yesus dan kemudian Yesus menyuruh mereka untuk datang kepada imam. Di tengah perjalanan mereka sembuh semua. Nah, mereka sembuh. Tetapi yang balik untuk memuji, memuliakan Tuhan, yang balik kepada Yesus pada saat itu hanya 1 orang dari antara 10 orang tadi. Yang 9 orang mana? Padahal punya keyakinan tadi awalnya mereka, bahwa mereka disembuhkan. Nah, itulah jenis iman yang memang iman mereka adalah iman untuk memiliki satu kesembuhan. Nah, saya beriman, saya sembuh. Saya beriman, saya akan sukses bulan depan. Itu iman juga. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah ketika kita datang kepada Yesus dan kemudian kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kemudian kita hidup di dalam firman-Nya, mentaati seluruh firman Kristus. Nah, ketika kita sudah percaya, sudah beriman, maka buah dari iman itu akan nampak. Itu baru iman yang menyelamatkan. Nah, kalau ada orang-orang yang berkata percaya, asal udah percaya tapi perbuatannya jahat, perlu dicek apakah benar dia orang beriman. Kalau orang beriman itu tidak melakukan kejahatan lagi dengan sengaja, atau tidak hidup di dalam dosa lagi. Nah, jadi yang jelas bahwa orang Kristen diselamatkan itu karena iman kepada Kristus. Mengimani bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi dosa-dosa manusia dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Nah, jadi itu dia teman-temannya. Kalau dia katakan bahwa dalam Islam itu ada jaminan keselamatan, ya silakan. Kalau dia berkata bahwa di dalam Islam itu usaha untuk menyelamatkan diri sendiri baru bisa masuk surga, ya silakan. Itu tidak masalah bagi orang Kristen. Itu kan keyakinan agamamu. Tetapi keyakinan di dalam kekristenan bahwa kami sebagai orang Kristen itu tidak sanggup menyelamatkan diri sendiri, melainkan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami melalui pengorbanannya. Nah, kalau kami orang Kristen mengandalkan perbuatan baik kami, sebaik apakah kami? Nah, karena satu dosa saja kita buat, itu upahnya adalah maut, kebinasaan, kematian yang kekal. Nah, tuntutan Tuhan itu sempurna. Nah, jadi itu dia teman-teman yang perlu kita perhatikan, bahwa perbuatan baik kita tidak sanggup menyelamatkan diri sendiri. Kalau di video saya sebelumnya pernah kita dengar ilustrasi, kalau misalnya dari sini ke tempat pelayanan saya misalnya ada 10 lampu merah, dan kemudian saya taati 9 lampu merah, dan lampu merah terakhir yang ke-10 saya langgar, apakah polisi bisa bebaskan saya? Karena saya sudah mentaati yang 9 dan kemudian saya langgar yang 10 itu, yang 1 itu, yang terakhir. Nah, kan tidak mungkin kita bilang kepada polisinya, Pak, saya sudah mentaati 9 lampu merah loh. Ini baru saya langgar 1 aja, yang 10 ini. Nah, polisi tetap berikan konsekuensi. Jadi begitu dia teman-teman. 1000 kebaikan kita yang kita keluarkan pun, kalau kita memiliki 1 kesalahan aja, kita tetap menerima konsekuensi dari Tuhan. Jadi oleh karena itu, kita butuh Kristus. Jadi benar yang dikatakan oleh Yakobus dalam suratnya, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi artinya
Kalau ada iman yang tidak menghasilkan buah, nah perbuatan itu kan bicara buah dari iman itu. Tindakan itu bicara buah dari iman itu, pertobatan itu. Nah, kata Yakobus, kalau tidak ada perbuatannya, iman itu pasti akan mati. Karena iman itu punya perbuatan, itu iman yang sejati. Paham teman-teman ya? Nah, dia berkata tadi kalau orang yang mati dalam keadaan atau dalam agama Islam, dia pasti masuk surga. Oke, tidak masalah. Kita juga orang Kristen nggak pernah kepok masalah itu. Nah, tetapi saya mau katakan bahwa di dalam kekristenan yang dijamin untuk masuk surga itu, yang menerima keselamatan itu bukan orang yang mati di dalam agama Kristen. Nah, tetapi orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, orang yang mati di dalam Tuhan dengan orang yang mati dalam agama itu berbeda. Karena agama itu hanya sebuah organisasi. Dan Tuhan Yesus tidak pernah membawa sebuah agama ya. Nah, jadi itu dia teman-teman. Tetapi Alkitab berkata bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, supaya lebih jelas, mari kita baca di dalam Wahyu 14 ayat 13. Begini firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, bukan mati dalam agama. Nah, ini kebenaran Alkitab ya. Bukan orang yang mati dalam agama, yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, teman-teman, itulah dia yang mati di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, itulah dia orang-orang yang mati di dalam Tuhan pasti akan diberikan upah apabila mereka sudah melakukan banyak pekerjaan, banyak pelayanan di mana mereka memberitakan Injil. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa mati di dalam Tuhan dengan mati dalam agama itu beda. Orang yang mati dalam agama belum tentu itu sudah dikatakan mati dalam Tuhan. Nah, tetapi orang yang mati di dalam Tuhan di sini jelas-jelas merekalah yang berbahagia. Nah, oke teman-teman, itu yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita simak. Nah, kalau Koh Agustan tidak terima ketika ada ayat Alkitab berkata bahwa kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu, kalau dia kritik itu ya jangan kritik kepada orang Kristen, kritiklah kepada Tuhan yang mengaruniakan keselamatan itu. Keselamatan itu adalah anugerah yang memang tidak dapat dengan usaha manusia. Emangnya sebaik apakah kita untuk bisa menyogok Tuhan supaya kita masuk surga? Nggak bisa. Nah, karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang berbuat baik ya, setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bicara surga. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.